Terima kasih telah mengklik video ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang kamu berikan. Semoga apa yang kamu temukan di sini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus melangkah maju. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus mengejar impianmu. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap langkah yang kita ambil membentuk siapa diri kita di masa depan. Namun, bagaimana cara menjalani hidup dengan lebih bermakna? Dalam perjalanan ini, ada 4 prinsip penting yang dapat menjadi panduan. Menetapkan tujuan, menikmati kebahagiaan kecil, membangun hubungan yang sehat, dan terus belajar serta berkembang. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana keempat hal ini dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. 1. Menetapkan tujuan dan cita-cita. Kenali nilai-nilai hidupmu. Sebelum menetapkan tujuan, penting untuk memahami apa yang benar-benar kamu hargai dalam hidup. Apakah itu kebebasan, keluarga, karir, atau kreativitas? Menyadari nilai-nilai ini akan membantumu menetapkan tujuan yang lebih autentik dan sesuai dengan siapa dirimu. Tujuan yang selaras dengan nilai pribadi akan lebih memotivasi dan lebih mudah dicapai. Buat tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan yang jelas lebih mudah dicapai. Sebagai contoh, alih-alih mengatakan, saya ingin sukses. Buatlah tujuan yang lebih spesifik. Seperti, saya ingin meningkatkan penghasilan saya sebesar 20% dalam 6 bulan melalui investasi atau proyek sampingan. Tujuan yang terukur memberikan indikator keberhasilan yang jelas dan memungkinkanmu untuk melacak kemajuan. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Tujuan besar bisa terasa menakutkan atau sulit dicapai. Cobalah untuk membagi tujuan besar menjadi beberapa langkah kecil. Misalnya, jika tujuanmu adalah menjadi ahli dalam forex trading, langkah pertama bisa saja untuk mempelajari dasar-dasar trading selama 1 bulan. Setelah itu, bisa fokus pada strategi tertentu atau risiko yang lebih tinggi secara bertahap. Langkah-langkah kecil ini membuat perjalanan lebih terkelola dan memberi rasa pencapaian di setiap tahap. Tentukan batas waktu. Memberikan tenggat waktu untuk setiap tujuan membuatmu lebih termotivasi untuk bekerja menuju pencapaiannya. Batas waktu menciptakan rasa urgensi, yang membantu mencegah penundaan dan memastikan kamu tetap fokus. Misalnya, jika tujuannya adalah memulai bisnis sampingan, tentukan untuk meluncurkannya dalam 3 bulan setelah perencanaan dimulai. Evaluasi dan sesuaikan tujuan secara berkala. Tujuan bisa berubah seiring waktu, terutama jika kamu terus belajar dan berkembang. Jadi, pastikan untuk mengevaluasi tujuanmu secara berkala. Jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana atau kamu menemukan kesempatan baru, jangan takut untuk menyesuaikan tujuanmu. Fleksibilitas sangat penting dalam mencapai tujuan hidup yang realistis. Jaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tentu penting untuk memiliki cita-cita besar, tetapi tujuan jangka pendek juga sama pentingnya. Misalnya, jika cita-citamu adalah menjadi seorang profesional sukses dalam suatu bidang, tujuan jangka pendek bisa mencakup memperbaiki keterampilan yang dibutuhkan, mengikuti kursus, atau melakukan networking. Keseimbangan ini membantu menjaga momentum agar tetap bergerak maju. 2. Fokus pada kebahagiaan kecil. Menghargai momen sehari-hari. Nikmati momen sehari-hari. Banyak orang seringkali terfokus pada tujuan besar atau pencapaian yang jauh di depan mata, sehingga melewatkan kebahagiaan yang ada di sekitar mereka. Misalnya, cobalah untuk menikmati secangkir kopi pagi dengan tenang tanpa terburu-buru. Rasakan aroma dan rasa kopi tersebut. Nikmati momen itu tanpa gangguan. Kebahagiaan kecil seperti ini memberikan rasa ketenangan dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Luangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Keluarga dan teman-teman adalah sumber kebahagiaan yang sering kita abaikan karena kesibukan hidup. Cobalah untuk meluangkan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat. Bahkan hanya untuk berbincang atau menikmati makan bersama. Momen kebersamaan seperti ini bisa menciptakan kenangan indah dan memberi rasa bahagia yang lebih dalam daripada pencapaian materi yang sementara. Temukan kegembiraan dalam hobi. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari hingga melupakan hobi atau kegiatan yang mereka nikmati. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang memberi kamu kebahagiaan. Entah itu membaca, menulis, menggambar, berkebun, atau bahkan berolahraga. Hobi adalah cara yang baik untuk melepaskan stres dan menemukan kepuasan tanpa harus menunggu pencapaian besar. Bersyukur setiap hari. Menghargai kebahagiaan kecil juga bisa dimulai dengan rasa syukur. Setiap hari, coba untuk menyadari hal-hal sederhana yang kamu syukuri, seperti cuaca yang cerah,
makanan yang enak, atau waktu yang tenang. Dengan berfokus pada hal-hal yang positif, meskipun kecil, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lebih sering datang dalam hidupmu. Jaga keseimbangan hidup. Kebahagiaan kecil seringkali datang saat kita bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan waktu untuk diri sendiri. Jangan terlalu terjebak dalam kejaran target atau pekerjaan yang membuatmu lupa untuk merawat diri. Meluangkan waktu untuk relaksasi, tidur yang cukup, atau berjalan-jalan di alam bisa memberikan ketenangan batin dan meningkatkan mood secara keseluruhan. Berikan waktu untuk tersenyum dan tertawa. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal yang paling sederhana, seperti tertawa dengan teman atau keluarga. Jangan ragu untuk menikmati tawa dan humor dalam kehidupan sehari-hari. Tertawa bisa mengurangi stres dan membawa kebahagiaan yang tulus dalam hidup. 3. Bangun hubungan yang sehat. Kunci kesejahteraan mental dan emosional. Komunikasi terbuka dan jujur. Salah satu fondasi utama dalam hubungan yang sehat adalah komunikasi yang terbuka. Berbicara dengan jujur tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran memungkinkan orang lain untuk lebih memahami dirimu dan kebutuhanmu. Ketika kamu bisa saling berbicara tanpa rasa takut atau ragu, hubungan akan terasa lebih kuat dan saling mendukung. Bangun kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam hubungan apapun, baik itu dengan pasangan, teman, atau keluarga. Kepercayaan tumbuh melalui tindakan konsisten dan saling menghormati. Ini berarti tidak hanya mendengarkan saat orang lain berbicara, tetapi juga menjaga komitmen, mendukung keputusan mereka, dan selalu ada saat mereka membutuhkanmu. Saling memberikan dukungan emosional. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika salah satu menghadapi kesulitan, dukungan emosional seperti mendengarkan, memberi semangat, atau membantu mencari solusi sangat penting. Hal ini memberikan rasa aman dan menumbuhkan ikatan yang lebih dalam. Hargai batasan masing-masing. Setiap orang memiliki batasan pribadi yang perlu dihormati dalam hubungan. Ini bisa berupa waktu pribadi, ruang, atau preferensi tertentu. Menghargai batasan ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga memperkuat hubungan karena kedua belah pihak merasa dihargai dan diterima apa adanya. Saling memberikan apresiasi. Hubungan yang sehat tidak hanya tentang memberi dukungan saat kesulitan, tetapi juga tentang merayakan keberhasilan dan kebahagiaan bersama. Jangan ragu untuk memberi apresiasi atau pujian kepada orang terdekatmu atas apa yang telah mereka capai, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Ini menguatkan hubungan dan membuat setiap orang merasa dihargai. Jaga kualitas waktu bersama. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cobalah untuk meluangkan waktu berkualitas bersama orang yang kamu sayangi, bahkan jika hanya sebentar. Fokus pada interaksi yang penuh perhatian, tanpa gangguan teknologi atau kegiatan lain. Terkadang, waktu yang singkat namun bermakna bisa memperdalam hubungan lebih dari sekedar bertemu secara rutin tanpa perhatian penuh. Selesaikan konflik dengan bijak. Tidak ada hubungan yang bebas dari konflik. Namun, yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Hindari pertengkaran yang merusak dan lebih fokus pada solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Pendekatan yang matang dalam menyelesaikan konflik akan menguatkan hubungan, karena kedua belah pihak merasa dihargai dan dipahami. Pertahankan keseimbangan dalam memberi dan menerima. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi. Jika satu pihak merasa bahwa mereka terus-menerus memberi tanpa mendapatkan timbal balik, ini bisa menimbulkan ketegangan. Pastikan ada keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubunganmu, baik itu dalam waktu, energi, atau perhatian. 4. Selalu belajar dan berkembang. Kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Lihat setiap pengalaman sebagai pelajaran. Hidup penuh dengan pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Setiap kejadian, baik itu kegagalan atau keberhasilan, adalah kesempatan untuk belajar. Misalnya, jika kamu mengalami kegagalan dalam suatu proyek atau hubungan, cobalah untuk merenung dan menganalisis apa yang bisa diperbaiki atau dipelajari dari situasi tersebut. Dengan cara ini, setiap pengalaman menjadi batu loncatan untuk pengembangan diri. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Perubahan dan pertumbuhan seringkali terjadi ketika kita keluar dari zona nyaman. Mungkin itu berarti mencoba pekerjaan baru,
memulai hobi yang belum pernah dicoba sebelumnya, atau bahkan bepergian ke tempat yang belum dikenal. Meskipun rasa takut atau ragu mungkin muncul, penting untuk tetap berani mengambil langkah pertama. Setiap kali kamu melangkah ke hal baru, kamu membuka peluang untuk pertumbuhan yang luar biasa. Bersedia menerima kritik dan masukan. Salah satu cara terbaik untuk berkembang adalah dengan menerima umpan balik dari orang lain. Ini bisa datang dari teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan mentor. Terkadang, kritik yang konstruktif dapat memberikan wawasan berharga yang kita tidak lihat dari sudut pandang kita sendiri. Alih-alih merasa defensif, cobalah untuk terbuka terhadap kritik tersebut dan gunakan untuk memperbaiki diri. Investasikan waktu untuk pengembangan diri. Pengembangan diri bukan hanya tentang memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mencakup peningkatan aspek mental dan emosional. Misalnya, kamu bisa mengikuti kursus online, membaca buku, atau berlatih meditasi untuk meningkatkan kesehatan mental. Tidak ada investasi yang lebih baik daripada waktu yang dihabiskan untuk mempelajari hal-hal yang membuatmu berkembang sebagai individu. Bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dunia terus berubah, dan kita harus siap beradaptasi. Jangan terlalu terikat pada cara-cara lama atau rutinitas yang sudah nyaman. Jika ada pendekatan baru atau teknologi yang bisa meningkatkan cara kamu bekerja atau menjalani hidup, jangan takut untuk mencobanya. Keterbukaan terhadap perubahan dan pembaruan akan membuatmu tetap relevan dan siap menghadapi tantangan yang datang. Tetapkan tujuan untuk pertumbuhan pribadi. Sama seperti menetapkan tujuan karir atau finansial, buatlah tujuan untuk perkembangan pribadi. Ini bisa mencakup pengembangan keterampilan tertentu, seperti belajar bahasa baru, atau meningkatkan kemampuan komunikasi. Dengan memiliki tujuan yang jelas dalam pengembangan diri, kamu akan lebih terfokus dan termotivasi untuk mencapainya. Belajar dari orang lain. Mengamati dan belajar dari orang yang lebih berpengalaman bisa sangat bermanfaat. Jangan ragu untuk mencari mentor atau seseorang yang bisa membimbingmu. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dapat memberimu wawasan yang mempercepat perkembangan dirimu sendiri. Rayakan kemajuan yang telah dicapai. Saat kamu mencapai langkah kecil dalam perjalanan pengembangan diri, rayakan. Ini bisa berupa pencapaian dalam karir, hubungan, atau kesehatan. Merayakan kemajuan, tidak peduli seberapa kecil, memberi rasa pencapaian yang memotivasi untuk terus maju. Pengakuan terhadap usaha yang telah dilakukan memperkuat rasa percaya diri dan tekad untuk melanjutkan perjalanan. Hidup adalah perjalanan tanpa akhir, di mana setiap pengalaman membentuk siapa kita. Dengan menetapkan tujuan, menikmati kebahagiaan kecil, membangun hubungan yang sehat, dan terus belajar, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Jadi, teruslah melangkah, hargai setiap momen, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Dengan dukungan dari kalian, saya akan terus semangat membuat video yang lebih bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Bersama kita bisa terus tumbuh dan berkembang.